kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam waktu 24 jam, pelaku pembunuhan yang mayatnya dibuang di jembatan Cisewu, Kabupaten Garut ditangkap polisi. Harga telur ayam yang mencapai lebih dari Rp30.000 per kilogram menyulitkan warga berpenghasilan rendah. Persib Bandung resmi mendaulat Luis Milla, mantan pelatih timnas Spanyol dan Indonesia sebagai pelatih kepala menggantikan Robert Rene Albert. Kenaikan harga telur ayam membuat masyarakat berpenghasilan rendah menjerit. Di sisi lain, harga telur ayam saat ini cukup bagi peternak ayam petelur agar tak merugi akibat mahalnya harga pakan ayam. Naiknya harga telur ayam di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya hingga mencapai Rp31.000 per kilogram memukul daya beli warga miskin. Tidak hanya telur kualitas baik yang harganya melonjak, tapi telur pecah pun yang biasanya diincar warga berpenghasilan rendah, harganya ikut naik. Nia, warga Kota Tasikmalaya berpenghasilan rendah, kini hanya mampu membeli 2 butir telur pecah untuk makan sehari karena penghasilannya yang tak menentu tidak sanggup mengejar kenaikan harga yang terjadi. Kenapa nggak beli yang bagus itu? Uangnya Mahal ya, Bu? karena pecahan beli 2 biji. Oh. 2 biji teh 17 berapa 200. 1.700. Biasanya berapa, Bu, kalau pecah harganya? Kalau pecahan biasa nama ya 1.000. 1000 terus 252. 252. Sekarang 17. Menurut pedagang, harga telur terkerek naik selain akibat harga pakan yang naik, juga akibat adanya pengadaan telur ayam untuk bansos atau bantuan pangan non-tunai oleh pemerintah. Ada pembagian pasar otomatis kan ada pemborong-pemborong yang langsung ke kandang-kandang, jadi harga ikut naik melonjak. Dijualnya sepi. Si warung-warung itu pada ngeluh, ada pembagian telur, pembagian di masyarakat. Jadi di pasar juga sepi penjualan. Pernyataan tersebut diamini agen telur ayam beras di Kabupaten Sumedang. Akibat mahalnya harga telur, penjualan pun turun 30%. Permintaan tinggi, ada bansos, ada BPNT dari pemerintah. Jadi permintaannya tinggi, otomatis mungkin harganya ikut naik. Penurunan penjualan telur akibat tingginya harga juga terjadi di Pasar Muka Cianjur. Menurut pedagang, penurunan penjualan bahkan mencapai lebih dari 30%. Ada penurunan ya, dari maksimal biasa penjualan saya sekintal setengah, sekintal 80, sekarang mencapai 1 kintal. Per hari? Per hari. Di sisi lain, kenaikan harga telur ayam justru melegakan para peternak ayam petelur. Dengan harga pakan ayam yang naik dari Rp270.000 per karung isi 50 kg, saat ini harga pakan ayam mencapai Rp330.000 atau naik lebih dari 20%. Dengan harga telur saat ini, peternak bisa menutupi biaya pakan yang mahal serta sedikit keuntungan. Namun peternak khawatir karena harga pakan masih terus naik hingga saat ini. Harga sekarang untuk petani sih alhamdulillah ada bagian lah tersisihkan untuk keuntungan, tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Justru itu kalau pakan sampai sekarang naik terus, nggak pernah turun. Lingkaran setan naiknya harga pakan ayam yang menyebabkan telur ayam menjadi tidak terjangkau menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Selain menyebabkan inflasi, kenaikan harga telur juga mengurangi pasokan protein yang bisa berpengaruh kepada kecukupan gizi dan kualitas hidup masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Wacana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM subsidi membuat galau para pengemudi mobil angkutan kota di Kabupaten Purwakarta. Saat ini warga berpenghasilan rendah mengandalkan BBM Pertalite sebagai bahan bakar kendaraan yang paling terjangkau. Antrian kendaraan di SPBU Jalan Ipik Gandamana, Kelurahan Munjul Jaya, Kabupaten Purwakarta semakin panjang, terutama sepeda motor yang ingin membeli BBM Pertalite. Tidak hanya sepeda motor yang antre membeli Pertalite, tapi juga mobil angkutan kota.
Sejak BBM subsidi jenis premium dihapuskan dan BBM Pertamax harganya naik hingga mencapai Rp12.500 per liter, Pertalite menjadi satu-satunya bahan bakar yang masih terjangkau bagi mereka. Dan dengan adanya wacana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, para pengemudi angkot resah. Ya berat, yang sekarang aja udah berat lah. Tapi kita kan nggak bisa serta-merta, nggak bisa semena-mena menaikkan ongkos tanpa ada berita dari pemerintah daerah ya. Tapi menurut saya, apapun yang akan terjadi bulan depan atau bulan depannya lagi atau minggu besok, ya saya minta kebijakan dari pemerintah atas atau pusat. Kayak pusat sama daerah aja Pak. Tolong dipikirkan, kami-kami ini yang nasib sekarang ini begini. Mereka berharap pemerintah meninjau ulang rencana menaikkan harga BBM subsidi, mengingat beban ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kita beralih ke informasi lainnya, warga 2 desa di Garut was-was menggunakan jembatan darurat yang menggantikan jembatan penghubung antar desa yang hanyut tergerus banjir seminggu lalu. Mereka meminta pemerintah membangunkan jembatan pengganti. Warga desa Padahurip dan desa Kadongdong, Kabupaten Garut dibayang-bayangi ketakutan. Jembatan Cibitung di atas Sungai Cikaengan yang hanyut terbawa banjir 2 minggu lalu saat Garut diguyur hujan deras, saat ini telah dibuatkan jembatan darurat. Namun karena hanya sepanjang 50 meter, tidak menghubungkan hingga ke pinggir sungai. Warga harus tetap turun ke sungai untuk bisa menyeberang. Sangat takut dan sangat was-was apalagi datangnya hujan. Jadi aktivitas warga ke sini ya Bu ya? Iya, aktivitas sehari-hari, anak sekolah ke sini, Jumatan ke sini lewat sungai ini nyebrang. Jadi nggak tuntas ya Bu kalau nyebrang harus tetap aja ke sungai? Iya, ininya jembatannya nggak tuntas, jadi setengah-setengah. Tidak hanya itu, jembatan bambu yang hanya setengah bisa sewaktu-waktu tersapu arus sungai yang deras di saat hujan turun. Pas kemarin terbawa arus lagi, jadi ada warga 2 desa itu gotong royong untuk membangun lagi. Tapi tetap karena jembatan ini sepotong-sepotong gitu, warga tetap turun ke sungai. Jadi istilahnya menyeberangi sungai. Jadi takutnya kalau ada banjir itu ya kena lagi, kemudian warga gak bisa lewat. Warga berharap pemerintah bisa membangunkan jembatan permanen agar mempermudah aktivitas dan tidak mengancam keselamatan warga kedua desa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Desa Leles, Kabupaten Garut dikenal sebagai sentra perajin bendera merah putih yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Desa ini dikenal sebagai desa produsen bendera sejak tahun 1967 lalu. Jumlah lebih dari 3.500 perajin bendera Desa Leles Garut layak dijuluki sebagai Desa Bendera. Bendera merah putih produksi Leles juga telah dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Dengan predikat tersebut, pemerintah Provinsi Jabar, Kabupaten Garut, dan Polres Garut membuatkan monumen perajin bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjanjikan bantuan permodalan melalui Bank Jabar kepada para perajin bendera dan berharap usaha mereka bisa semakin maju. Setelah pelatih sebelumnya mengundurkan diri, Persib Bandung kini memiliki pelatih kepala baru yaitu Luis Milla Aspas yang pernah melatih timnas Spanyol dan Indonesia. Luis Milla Aspas resmi diperkenalkan manajemen Persib Bandung Senin lalu di markasnya. Luis Milla didaulat sebagai pelatih kepala 12 hari setelah pengunduran diri Robert Rene Alberts akibat 2 kekalahan di 3 laga awal Persib di Liga 1. Luis Milla, pria asal Spanyol tersebut akan melatih Persib dengan kontrak selama 2 tahun. Milla berjanji akan membenahi permainan Persib tak hanya untuk mendapatkan kemenangan, tapi juga membuat permainan Persib lebih berkarakter. Dengan reputasi internasional menjadi pelatih timnas Spanyol, timnas U21 Spanyol, pelatih timnas Indonesia. Akhirnya setelah diskusi dan akhirnya beliau setuju untuk bergabung dengan Persib dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Para mí es un proyecto ilusionante.
porque sí que es verdad que Persib necesita resultados, necesita victorias, pero yo quiero poner de mi parte para que Persib tenga una identidad, tenga un estilo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.